Di tingkat SD, Pak. SD ya. Negeri. Iya, SDN. Oh, sudah. Oh, coba baca surat At-Tin sedikit Pak. 4 ayat lah. At-Tin. Dengan yang terjemahnya, Bu. Quran pakai terjemah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai situ aja, Bu. Sampai situ aja, Bu. Coba Ibu terjemahkan Bapak kalau kenal insana. Demi terakhir. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang baik itu apa? Menurut Ibu apa? Kalau menurut saya, Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu bahwa manusia itu diberikan lebih dibandingkan dengan makhluk lain. Contohnya manusia itu mempunyai akal. Selain pikiran, manusia bentuk. Jadi bentuk itu bukan wajah ya? Ya bisa juga wajah. Kalau wajah itu adalah manusia itulah yang paling sempurna, Pak. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab wajah itu ya wajah. Kalau bentuk suar gitu. Suar. Kalau ini kan takwim kan? Iya. Ini satu lagi Pak Salman. Iya, Pak. Jadi kalau takwim itu saya nggak bentuk, Pak. Tapi status. Masya Allah. Jadi Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik status, bukan sebaik bentuk. Jadi kalau wajah ya, kalau rupa, ini kadang-kadang kalau kalau orang melihat kita nggak ada bayar, Pak. Tapi di Bukit Tinggi kalau masuk kebun binatang tuh bayar malah. bayar ya. Tapi untuk lihat kita nggak bayar-bayar, biasa aja Pak Salman ya. Iya, Pak. Jadi saya menerjemahkan Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik status. Apa status manusia? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa isqala lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi status manusia itu khalifah. Tapi walaupun begitu, bisa khalifah itu pilih ya dalam apa yang lain walakat zarakna di jahannam katsiran minal jin wal ins kan gitu kan. Betul, Pak. Dia punya hati tapi tidak digunakan, dia punya mata balhum ulaika kal an'am gitu. Jadi walaupun statusnya baik, kalau tidak dia gunakan hatinya tidak gunakan, matanya tidak gunakan, telinganya, dia bisa kal an'am balhum adal, bahkan lebih rendah kan gitu kan. Iya. Gitu. Lebih celaka. Nah, jadi takwim itu asal katanya takwim itu kan koma, Pak. Pak. Betul, Pak. Koma berdiri, tempat berdiri, takwim, kan itu makam. Iya, koma ya. Tempat berdiri. Oh iya, koma ya kum, kan itu kan. Iya, Pak. Tempat berdiri itu misalnya saya tanya Ibu Suyanti, di mana posisi Ibu? Artinya di mana tempat berdiri Ibu sekarang kan gitu kan? Iya, koma. Di mana posisi Ibu, kan gitu. Iya, Pak. Koma ya, takwim. Jadi bukan di mana. Jadi pertanyaannya di mana bentuk Ibu, bukan gitu. Tapi di mana posisi Ibu, kan gitu kan? Berdiri, tempat berdiri. Di mana berdiri, posisi, kan gitu kan? Itu sekedar berbagi saja Ibu, Bapak, Ibu, Bapak ya, Bapak sendiri. Iya, Pak. Jadi kalau tadi lillah itu apa artinya? Untuk ya. Untuk Allah. Menurut saya itu untuk lillah, untuk lirab, untuk mungkin itu kan. Coba kalau inna a'tayna kal kausar fasal li rabbika wanhar
Tuhan telah memberikan nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhan engkau. Itu nak nyambung apanya bahasanya. Usul bahasanya nak nyambung. Sama Ibu Suryanti, kalau ada selama ini orang membantu Ibu Suryanti kuliah, kemudian apa ya, lalu selamat kuliah. Lalu orang tua Ibu bilang, bekerjalah untuknya. Nya itu yang membantu tadi, bukan karenanya. Jadi misalnya yang membantu Ibu itu ada sekolah tapi ini kata orang tua Ibu, bekerjalah untuk bapak itu, gitu. Bukan bekerjalah karena bapak itu, kan gitu. Iya, Sebab bapak itu sudah banyak membantu Ibu Suryanti, ya kan? Kalau begitu bekerjalah untuknya, bukan bekerjalah kepadanya. Ya, untuk Bagaimana Ibu Deswita? Cocok ya. Nyambung Ibu Nurjannah. Ini Ibu Nurjannah namanya. Nurjannah ada Pak. Deswita. Nurjannah. Juna Hasibuan ya? Iya, Hasibuan Pak. Ya ada. Itu yang apa? Kita masuk kepada apa? Apa tema LPP Ibu? Baik Pak. Yaitu kisah keteladanan Luqman Al-Hakim, yaitu dengan pokok mengidentifikasi kandungan Quran Surah Luqman. Ya, ayat 13, 18, dan 17. Apa yang Ibu tawarkan kepada anak-anak dari materi Ibu? Yang pertama yaitu tentang saya jelaskan kepada anak-anak bahwa jangan musyrik, yaitu musyrik itu yaitu musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu yaitu menyembah kepada selain Allah. Jadi itu Pak. Iya, bagaimana Ibu membawakan materi ini sesuai dengan dunia anak-anak, gitu kan? Oh iya, saya membawakan materi ini yaitu sesuai dengan isi kandungan yang ada di dalam ayat Al-Quran itu, yaitu jangan wala tusyrik, maksudnya dilarang jangan musyrik, jangan menyembah kepada selain Allah. Jadi kami mengajak kepada anak-anak ya, dengan dunia sekarang ini kami anak-anak supaya mengerjakan sholat gitu kan, supaya rajin belajar untuk mengaji. Itu yang kami tekankan kepada anak, terutamanya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan gitu. Dan kami juga mengajarkan kadang untuk praktek sholat gitu. Jadi teorinya begini, imanlah kami kepada anak-anak. Jadi teorinya begini Bu, jadi kita mendidik anak, apa yang kita katakan atau apa yang kita pikirkan itu bagi anak-anak banyak yang tidak paham. Tapi bahwa kita orang dewasa itu bisa memahami dunia anak-anak. Jadi kalau Ibu dengan anak-anak yang memahami, Ibu memahami anak-anak atau anak-anak yang memahami Ibu? Hendaknya saya yang memahami anak-anak Pak. Kenapa begitu berhenti? Iya, karena kan kurikulum 13 ini kan kita dipusatkan kepada anak-anak Pak gitu. Jadi kita harus memahami karakter anak, ya. Karakter anak itu seperti apa gitu kan. Apalagi masalah ibadah gitu kan. Apalagi masalah sholat itu memang saya tekankan itu. Dan saya sering untuk praktek sholat gitu Pak. Praktek sholat terutamanya kepada bacaannya. Kalau ada pertanyaan begitu, kenapa harus guru yang memahami anak-anak, bukan anak-anak yang memahami guru? Karena guru itu pernah menjadi anak-anak dulu. Iya Pak. Dan anak-anak belum pernah menjadi guru, nah, kan gitu kan? Iya Pak. Gitu. Nah, jadi itu elaborasinya. Kenapa guru yang harus memahami anak-anak? Karena guru pernah menjadi anak-anak. Anak-anak belum pernah jadi guru Pak. Dan anak-anak nggak bisa memahami guru, apa yang dipikirkan guru, apa pengalaman guru, karena dia belum pernah menjadi guru. Gitu. Jadi oleh sebab itu seorang pendidik, seorang guru harus memasuki dunia anak-anak. Jadi Bapak Ibu, anak-anak dulu kalau itu bagaimana pemahamannya masuk ke situ. Jadi makanya ada teori Bobo itu dalam quantum teaching, Bapak Ibu-ibu, masukilah dunia anak-anak, lalu dari dunia mereka Anda bawa mereka ke dunia Anda.
Bisa Bu Suranti mengulangnya? Masukilah dunia anak-anak, Masukilah dunia anak-anak, lalu dari dunia mereka, lalu dari dunia anak-anak itu, Anda bawa mereka ke dunia Anda. saya bawa mereka ke dunia saya. Oh iya, hebat. Iya, Pak. Jadi Ibu langsung memapakannya ya, membawakan dengan Ibu ya. Saya memasuki dunia anak-anak, lalu dari dunia anak-anak saya bawa mereka ke dunia Anak-anak saya. ke dunia saya. Itu. Ke dunia saya itu artinya keinginan kita kepada anak-anak apa? Tentang apa? Kita bawa secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan. Jangan langsung dipaksa membawanya, tidak bisa. Secara bertahap membawanya. Jadi itu teorinya. Jadi makanya di dalam apa itu kan ada kaitkan di dalam pointer penilaian ini apakah Bapak Ibu mengaitkan RPP itu dengan dunia nyata anak-anak, kan itu kan? Itu penting. Apa Ibu menggunakan teknologi juga dalam pembelajaran? Iya Pak, saya menggunakan PPT Pak dalam pembelajaran Pak. Iya, dalam kasus apa ini menggunakan itu? Dalam RPP Iya, Pak. itu ini? Iya. Iya dalam RPP iya saya menggunakan itu Pak, yaitu satu lagi seperti yang saya coba coba tawarkan kepada Pak Salman juga kepada ibu-ibu yang lain nanti, bagaimana berpikir kritis. Di situ kan ada hot dalam RPP Pak Salman, kan ada hot ya Pak ya. Iya Pak. Berpikir tingkat tinggi ya. Berpikir tingkat tinggi itu kritis tadi. Jadi kalau kita lihat taksonomi Bloom ya, kognitif itu ada 5 tingkat, ada knowledge, ada comprehension gitu ya. Iya Pak. Nah, itu yang rendah itu ada application, kemudian ada sintesa, ada analisis. Nah, itu yang hot tuh, itu hot. Kreatif. Evaluasi. Sampai kreatif. Kreatif yang di atas sekali, ditambah oleh murid belum menambahnya kreatif itu, creativity. Iya. Kan itu. Kalau belum sampai evaluasi itu mengkritisi, seperti yang saya lakukan tadi, mengkritisi itu Pak Ibu. Wala tusriku bihi syai'an, berarti kalau mempersekutukannya dengan sesuatu berarti dia salah tahu Tuhan. Padahal kenyataannya waktu itu masyarakat Arab tidak tahu Tuhan. Kalau begitu salah terjemahannya. Itu namanya kritis. Itu hot namanya itu. Masya Allah. Itu hot namanya itu. Jadi mengkritisi seperti terjemahan takwim tadi, itu namanya hot. Kita pikirkan. Kenapa rupa? Jadi kalau rupa sebaik-baik bentuk itu suar, sakal ya, wajah kan itu biasanya ya. Kalau memang itu. Tapi ini koma, takwim dari koma, berdiri. Jadi saya menampakkan posisi. Gitu. Nah, jadi anak-anak itu harus kita bawa juga bagaimana mengkritisi. Biasanya kalau Ibu Suranti dengan anak-anak dekat atau bagaimana biasanya? Alhamdulillah Pak, sangat dekat banget Pak saya dengan anak-anak itu Pak. Anak, iya. Kemarin pun sempat juga saya mengikuti PPG kan, saya permisi juga sama anak-anak kan. Mungkin ibu sibuk mengikuti PPG, jadi mungkin ibu belum bisa aktif untuk mengajar lagi. Sedih gitu, anak-anak nangis gitu Pak, banyak yang nangis, banyak membuat grup sendiri gitu Pak. Guru tersayang gitu judulnya, sedih kan. Ya memang sedih saya Pak, sayang banget saya sama anak-anak tuh Pak, kan dia udah gimana gitu kan. Ini sekarang Ibu di mana nih? Ini sekarang Ibu di rumah atau di mana nih? Kantor? Apa Pak? Sekarang Ibu di rumah atau di kantor? Enggak, saya di kantor nih Pak, nyari jaringan, karena di rumah susah, jaringannya hilang, nggak bisa. Oh iya, jadi dari itulah. Di sekolah nih. Ya itu ada kegiatan seperti di kantor seperti itu. Iya, ada foto-foto guru di sini Pak. Oh iya itu. Kepala sekolah mungkin. Ya. Nah, jadi ini lagi-lagi Bapak Ibu-ibu tentang PPG ini, dulu kan PLPG ya.
salah satunya kan meningkatkan kesejahteraan guru gitu ya. Iya, Pak. Iya, meningkatkan Kan itu salah satu tujuannya. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Jadi saya dulu mengkritisi, jadi kalau ingin pemerintah ingin mensejahterakan guru, nggak usah dilakukan kegiatan-kegiatan yang merepotkan ini kan gitu kan, merepotkan ini. Jadi tanya saja nomor rekening bapak ibu ini, lalu sudah itu langsung dikucurkan dana yang untuk guru tadi, kan gitu kan. Nah, guru kalau sudah ada uang ya, tentu bapak ibu kan membeli buku, membeli laptop, itu gitu jadinya. Nah, jadi apa artinya kalau sudah sejahtera, guru itu meningkatkan kualitasnya, kan itu kan? Nah kalau PLPG dulu guru-guru itu ke Padang, bapak ibu, dari Aceh, dari Bengkulu, dari Medan ya. Masya Kalau Allah. sekarang kan bisa dari apa saja nih, di tempat masing-masing. Bahkan ada yang melahirkan waktu PLPG itu bapak ibu, Allah. melahirkan ada apa ya? Untuk mengikuti PLPG. Dulu kan PLPG namanya sebelum PPG. Itu kan merepotkan. Jadi menurut saya minta aja rekening guru-guru ini, lalu negara itu mengkuncurkan bantuan untuk guru. Lalu ketika guru sudah agak mengaya, guru itu akan membeli buku, membeli alat-alat yang penting untuk pembelajaran. Itu gitu Pak Salman ya. Ini kan repot jadinya. Ini Bu Suranti belum pulang, Bu Suranti dia tadi nih. Jauh rumahnya. Jauh. Oh jauh juga ya. Pak. Nggak apa-apa lah Pak. Jauh juga. Nggak apa-apa Pak. Yang penting saya dapat ilmu. Nggak apa-apa, Ilmu ya. dari PPG. Yang penting happy. Happy Pak ya Pak. Jadi gitu. Memang guru itu harus bahagia dia. Jangan menderita. Iya Pak. Hatinya gitu, hatinya. Jangan sampai wakil guru masuk lokal tapi penampilannya menderita kan. Itu anak-anak menjadi apa jadinya kan. Jadi walaupun kita menderita misalnya kan, kita menampilkan diri tetap bahagia. Begitu Bapak Ibu ya. Iya Pak. Kita menampilkan diri kita. menderita Pak. Iya. Cuman banyak guru menderita, kita ini menderita ini kan. Tapi tetap kita menampakkan kebahagiaan kita. Masya Sebab memang mendidik ini, apalagi bapak ibu ini yang mendidik orang menjadi beragama, itu bapak ibu ini adalah waris nabi, kenabian, melakukan tugas-tugas kenabian. Kan gitu kan? Siapa yang tidak bahagia ya, melanjutkan tugas-tugas kenabian. Masya. Di Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Jadi bapak ibu yang melanjutkan, mengajarkan Ashabul Kahfi, kemudian kisah Luqman, kan itu kan. Kalau tidak ada bapak ibu, siapa? Tentu anak-anak tidak tahu kan itu. Jadi begitu Bu Santi ya, tetaplah bersemangat. Iya Pak. Dan Semangat. bahagiakan anak-anak dan jangan jadikan keterbatasan sebagai batasan. Kan? Ini kan banyak keterbatasan kita ya, seperti Bu Santi, sinyal gitu ya. Tapi jangan jadikan keterbatasan sebagai batasan. Lakukanlah yang terbaik untuk menjemput masa depan Bapak Ibu-ibu, dan selebihnya biarlah Tuhan yang mengatur. Ini kan? Itu kata-kata apanya, motivasinya. Gitu. Itu saja mungkin Ibu Surati. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kita kompre kita begitu aja Pak Salman, diskusi. Baik Pak. Iya Pak. Ini bukan menguji. Jadi saya dengan mahasiswa saya kalau ujian-ujian itu saya tidak menyebutkan ujian, tapi latihan. Coba kata-kata ujian ini berdebar-debar jantung kita. Iya Pak. Ya misalnya Ibu Des, Ibu Nur, Ibu Sur, Pak Salman sudah pandai bersepeda kan? Kan sudah pandai bersepeda. Iya Pak. Pandai bersepeda kan? Pandai Pak. Pandai. Tapi kalau saya katakan besok kita ujian sepeda gitu ya. Besok kita udah berdebar juga jantung kita. Padahal kita sudah pandai sepeda ini. Kita sudah pandai bersepeda. Sebab kata ujian ini sudah menjadi apa gitu, menjadi psikologisnya, ya, mempengaruhi psikologis kita. Macam cobaan gitu Pak ya. Oh iya, coba musibah gitu ya. Musibah gitu. Jadi kalau saya mahasiswa itu yang membahagiakan anak-anak, membahagiakan mahasiswa gitu ya.
Jadi mahasiswa saya itu di lokal saya senang Bapak Ibu. Mahasiswa saya kalau terlambat boleh masuk. Kalau dosen lain disuruh pulang kan. Disuruh pulang. Kalau mahasiswa saya kalau lapar boleh makan di lokal. Iya Pak. Sebab Tuhan menyuruh kulu wasrabu begitu ya. Makanlah dan minumlah. Menurut Pak Salman kapan orang makan Pak? Ketika lapar. Kapan Bapak? Oh lapar. Waktu belajar lapar? Lapar. Iya waktu belajar lapar? Lapar lagi. Iya makan. Itu dia. Iya makan. Iya makan harusnya. Selama ini nggak begitu. Tuhan menyuruh makanlah. Orang makan karena lapar. Waktu belajar lapar, nggak boleh makan. Nggak boleh makan kan? Bagi saya boleh makan. Kan itu kan. Mungkin mahasiswa saya nggak makan pagi misalnya kan, boleh makan. Tapi jangan mengganggu. Jadi kalau ada makanan, tolong beri ke teman sebelah, kan gitu kan? Beri teman sebelah, supaya dia memakan pula, jangan terganggu dengan kunyahan kita. Coba kalau kita beri makanan, teman-temannya itu dia sibuk pula mengunyah seperti yang punya pemilik makanan. Tapi kalau pemilik makanan yang mengunyah, yang lain tidak mengunyah, terganggu dengan kunyahannya. Tapi kalau sudah semuanya mengunyah, maka orang sibuk dengan kunyahannya masing-masing, gitu kan? Sibuk dengan kunyahannya masing-masing.